بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعد يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Terima kasih Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Mbak Farha. Semoga dari bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan serta kelancaran kajian pada sore hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yakni acara inti yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahrudin Al-Hafiz dengan tema meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kepada Ustadz Fahrudin, monggo kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya al mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, nama ba'd. Untuk materi sore hari ini tentang Khalifah Utsman bin Affan.
Untuk Umar ya cukup satu pertemuan kemarin karena Abu Bakar yang lama itu karena pengantar umumnya yang panjang ya, sehingga itu mencakup Umar dan khalifah setelahnya. Kita langsung bacakan slide yang sudah dibagikan. Jadi Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lahir di kota Taif, ya, kota yang dekat Mekah ya, pada tahun ke-6 dari tahun Gajah. Jadi 5 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Perawakannya sedang, ya sama dengan Rasulullah SAW, tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Dan beliau ini sangat tampan, sangat tampan. Bahkan ada ulama yang mengatakan beliau itu lebih tampan atau lebih cantik atau lebih cute ya dari semua laki-laki dan perempuan yang ada. Bahkan ketika duduk berdua di pelaminan dengan Ruqayyah putri Rasulullah SAW, itu seandainya Utsman nggak berjenggot, mungkin Utsmannya ya lebih cantik dari Ruqayyah, atau dua-duanya itu ya sangat cantik dan tampan ya. Makanya ada utusan dari Rasulullah SAW eh, disuruh untuk ngantar sesuatu kepada Ruqayyah, lalu ketemu dengan keduanya, dan setelah pulang ditanya oleh Rasul, gimana kamu sudah ketemu dengan keduanya? Iya, apa ada mempelai yang lebih tampan dan cantik dari mereka berdua ya? Tidak ada ya Rasulullah. Jadi beliau sangat tampan, terus kulitnya itu putih kemerahan. Wajahnya sangat mirip dengan Nabi SAW, dan dalam beberapa riwayat wajahnya itu mirip dengan Ibrahim alaihissalam. Jadi manusia yang tertampan kan Nabi Adam alaihissalam. Terus mewarisi, jadi ketampanan itu kan ada banyak macam ya. Ada ketampanan yang diiringi dengan kewibawaan, dan ada ketampanan yang istilahnya ya, ketampanan dari aspek erotis atau syahwatnya. Dalam arti orang kalau melihat dia itu tertarik secara syahwat atau ketampanan erotis, itu Nabi Yusuf mewarisi separuh. Jadi intinya ya, separuh itu bukan berarti Nabi Yusuf separuh dari ketampanan umat manusia seluruh dunia, tidak, tapi separuh dari ketampanan Adam alaihissalam. Dan itu juga hanya di sisi ketampanan tadi, dari sisi apa ya istilahnya, ketertarikan dengan lawan jenis atau lawan jenis kepada dia, yang ya seperti digambarkan dalam kisah Yusuf itu kan, para wanita selebritis Mesir itu ketika melihat Nabi Yusuf berjalan di apa itu catwalk atau apa itu istilahnya, panggung, itu mereka tidak sadar memotong jari mereka sendiri. Tapi kalau ketampanan Nabi Muhammad itu ketampanan yang penuh dengan kewibawaan, jadi penuh dengan kewibawaan sehingga tidak membuat orang mengalami hal-hal seperti itu. Jadi Nabi Utsman bin Affan ini ya sangat tampan ya, wajahnya mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ya Ibrahim dan Sarah ya, Ibrahim dan Sarah. Hajar ya sangat cantik, tapi Sarah mungkin lebih cantik, makanya Raja Mesir sempat tertarik, cuman Sarah dilindungi oleh malaikat sehingga akhirnya ketakutan ya Raja Mesir dan mengembalikan Sarah kepada Nabi Ibrahim, bahkan setelah itu memberikan hadiah seorang budak wanita, atau ada yang menolak itu dikatakan budak ya, itu sebagai hadiah kepada Ibrahim alaihissalam. Terus memiliki kekayaan yang sangat melimpah karena ayahnya itu seorang pengusaha, seorang pedagang kaya. Ketika ayahnya meninggal dunia itu, Utsman mewarisi kekayaan yang luar biasa ya. Di samping itu juga Utsman ya ahli waris yang bisa menjaga dan mengembangkan warisan orang tuanya, sehingga beliau ya semakin kaya raya. Untuk kunyahnya
kunyah itu gelar dengan Abu atau Umi. Kunyahnya itu Abu Amr di masa jahiliyah. Oh alam, kenapa ya? Mungkin apa sudah menikah terus punya anak namanya Amr, tapi dalam riwayat itu ya Utsman bin Affan hanya tertarik kepada Ruqayyah, ya, putri Rasulullah SAW. Tetapi eh, ketika mendengar Ruqayyah menikah dengan laki-laki lain itu, Utsman ya dalam tanda petik itu ya stres ya, atau ya sedih. Tapi dihibur oleh salah satu bibinya, yang bibinya itu ya boleh dikatakan paranormal atau dukun, bahwa kamu nanti akan menjadi jodoh Ruqayyah. Ya Utsman sempat heran, mana mungkin dia sudah dinikahi. Terus, tapi kamu harus ikut agama Muhammad ya. Dan akhirnya datang ke Mekah, terus ketemu Abu Bakar, terus didakwai oleh Abu Bakar dan masuk Islam ya. Dan pada akhirnya dia berhasil menikahi Ruqayyah. Dalam beberapa riwayat itu menikahi Ruqayyah dalam keadaan masih perawan ya. Setelah mungkin cerai dari pasangan yang pertama ya. Terus setelah menikah dengan Ruqayyah punya anak Abdullah ya. Sehingga panggilannya setelah itu bukan Abu Amr tapi Abu Abdillah. Juga punya anak yang lain itu Laila, sehingga dia dinamakan juga Abu Laila. Tapi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin bahwa zuriat Rasul itu hanya yang bertahan hidup sampai beranak pinak atau memiliki keturunan itu hanya dari jalur Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha. Jadi hanya Fatimah radhiyallahu anha itu punya putra yang namanya Hasan, terus yang kedua Husain. Dari anak keduanya itulah Ahlul Bait ya. Ahlul Bait, meskipun sekarang kan di Indonesia yang dipermasalahkan Ba'alawi itu ya. Ba'alawi itu apakah punya darah sampai ke Rasulullah atau tidak ya, karena nenek moyangnya itu ya Pak Abdullah atau siapa itu ya, itu kalau versi buku-buku nasab lama itu bukan putra dari Abdullah Al-Muhajir atau siapa itu. Jadi yang hijrah dari Sam ke Yaman. Terus kalau buku lama itu hanya punya 3 anak, tapi dalam buku yang baru itu punya anak yang keempat, dan anak yang keempat ini yang menurunkan habaib-habaib yang dari Yaman pindah ke Indonesia itu. Tapi apa istilahnya itu masih diragukan dan diperselisihkan ya. Kecuali kalau apa itu tes genetika itu ya Pak, yang dianjurkan oleh Kiai Haji Imaduddin itu, dan ada polemik dengan habaib. Jadi Abdullah ini ya kemungkinan kuat meninggal dunia sebelum besar ya. Begitu juga Laila, karena keturunan Rasul hanya melalui Fatimah radhiyallahu anha. Terus Utsman digelari juga dengan Dzunuraini, karena Utsman ini setelah menikah dengan Ruqayyah, terus Ruqayyah meninggal dunia saat terjadi perang Badar. Makanya Utsman bin Affan itu minta izin kepada Rasulullah tidak ikut perang Badar karena merawat Ruqayyah. Dan akhirnya ya Ruqayyah meninggal dunia. Terus ketika perang Badar selesai dan kaum muslimin meraih kemenangan, Utsman bin Affan termasuk dapat jatah ghanimah, karena dia sebenarnya ya sudah siap berangkat, tapi karena istrinya sakit sehingga minta izin kepada Rasulullah untuk merawat Ruqayyah. Jadi akhirnya ya Utsman bin Affan itu termasuk dalam Badriyun atau Ahlul Badri ya, termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar, meskipun secara de facto ya tidak, tapi dianggap itu karena Ahlul Badri itu punya keistimewaan khusus. Jadi seandainya berbuat dosa setelah terlibat dalam perang Badar, Allah berjanji akan mengampuni. Dan itu yang terjadi pada Hatib bin Abi Balta'a yang membocorkan rahasia penaklukan Mekah kepada tokoh-tokoh Quraisy. Itu kan oleh Rasulullah diinterogasi atau ditanya ya, kenapa kok sampai mengirimkan
surat rahasia kepada tokoh Quraisy mengenai rencana Rasulullah untuk menaklukkan Mekah. Lalu Hatib itu ketika itu Umar kan marah, ya Rasulullah izinkan saya memenggal leher Hatib ya. Tapi kata Rasulullah SAW, bagaimana denganmu wahai Umar, sedangkan dia itu telah ikut perang Badar dan Allah telah berkata kepada mereka, if'alu ma badalakum, lakukan apa yang kamu kehendaki, lakukan apa yang kalian inginkan, aku akan mengampuni kalian. Mendengar jawaban Rasulullah itu Umar pun terdiam dan dalam hatinya terbersit kegembiraan, oh ternyata orang yang ikut perang Badar itu ya dapat keistimewaan seperti itu, dan Umar termasuk yang ikut dalam perang Badar. Jadi Utsman ya termasuk sehingga dapat keistimewaan itu. Terus setelah Ruqayyah meninggal dunia, Rasulullah menikahkannya dengan Ummu Kulthum, dengan Ummu Kulthum adiknya. Makanya beliau digelari dengan Dzunurain, pemilik dua cahaya. Dan sebagian ulama mengatakan tidak ada laki-laki yang menikahi dua putri Nabi selain Utsman bin Affan. Apa yang terjadi pada Musa alaihissalam itu kan menikahi salah satu dari dua wanita putri Su'aib. Sedangkan Su'aib di sini apakah Nabi Su'aib atau Su'aib yang lain? Itu sebagian ulama cenderung bahwa itu bukan Nabi Su'aib, tapi itu adalah Su'aib yang lain, tapi juga beriman. Karena Nabi Su'aib dengan Nabi Musa itu waktunya yang berbeda ya. Berarti itu bukan Nabi Su'aib, tapi Su'aib yang lain. Tapi termasuk orang mukmin. Nabi Musa hanya menikahi salah satunya ya, tidak menikahi dua-duanya. Di samping tadi Su'aib itu diperselisihkan apakah itu Nabi atau tidak. Jadi satu-satunya orang yang menikahi dua putri Nabi itu adalah Utsman bin Affan. Terus setelah Ummu Kulthum meninggal, itu Rasulullah mengatakan seandainya saya punya putri yang ketiga, niscaya aku akan menikahkannya dengan Utsman. Bahkan dalam riwayat yang lain, seandainya saya punya 40 anak putri, niscaya aku akan menikahkan dengan Utsman satu persatu ya. Setelah meninggal, ganti adiknya, meninggal ganti adik. Tapi itu hanya sekedar perumpamaan, dan mengenai hadis yang 40 anak putri itu ya, sanadnya ya masih diperbincangkan di kalangan ulama. Terus termasuk as-sabiqunal awalun. Jadi masuk Islam setelah Abu Bakar, Ali, dan Zaid bin Harithah. Jadi tadi sudah disampaikan dari Taif datang ke Mekah, terus didakwai oleh Abu Bakar. Dan banyak sahabat-sahabat senior yang al-asra al-mubasysyirina bil jannah, 10 yang dijamin masuk surga, itu ternyata masuk Islam bukan melalui dakwah Nabi, tapi melalui dakwah Abu Bakar alaihissalam. Karena Abu Bakar itu dai yang paling semangat ya dalam berdakwah, tidak mengenal waktu ya. Kalau perlu ya di malam hari itu beliau tetap berdakwah. Jadi oleh Abu Bakar, Utsman diajak dialog. Kamu kan orang yang cerdas, masa kamu terus menyembah batu, padahal batu itu kita sendiri yang menciptakannya, dan tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak memberikan manfaat maupun madharat ya. Akhirnya ya Utsman tersadar dan akhirnya masuk Islam. Terus hijrah 2 kali bersama Ummu Kulthum, bersama Ruqayyah, dan satu-satunya orang selain Ibrahim itu yang hijrah 2 kali bersama keluarganya itu hanya Utsman bin Affan. Jadi itu satu-satunya sahabat hijrah 2 kali bersama keluarganya. Kalau yang lain kan hijrahnya hanya 1 kali dari Mekah ke Madinah, tapi Utsman itu dari Mekah ke Habasah, setelah itu dari Mekah ke Madinah. Ya banyak ditemani tapi sendirian. Kita lanjutkan, itu mungkin mengenai sosok Utsman bin Affan ya. Ini hadis-hadis tentang keutamaan Utsman
Innal malaika latastahi min Uthman kama tastahi minallahi wa rasulihi. Hadis riwayat Abu Ya'la. Sesungguhnya para malaikat itu merasa malu kepada Utsman sebagaimana mereka malu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Utsman itu sosok yang malaikat saja itu merasa malu kepada Utsman. Terus Rasulullah SAW pernah di satu majelis itu lututnya tersingkap ya. Ketika Abu Bakar datang, lututnya dibiarkan tersingkap. Ketika Umar datang, ya, tetap dibiarkan tersingkap. Baru ketika Utsman bin Affan datang, itu Rasulullah menutup lututnya. Terus ketika ditanya, ya Rasulullah, ketika Abu Bakar datang, engkau biarkan terbuka. Umar datang, ya engkau biarkan terbuka. Tapi ketika Utsman datang, kenapa engkau menutup lutut engkau ya? Kata Rasulullah, bagaimana aku tidak malu kepada orang yang para malaikat saja merasa malu kepadanya, yaitu Utsman bin Affan. Jadi ya Utsman bin Affan itu sosok yang setelah masuk Islam ya tidak pernah telanjang bulat ya. Jadi kan ketika seseorang sendirian itu kan hanya ada dia dengan Allah dan dia merasa malu kepada Allah untuk telanjang bulat. Bukan berarti telanjang bulat nggak boleh ketika sendirian, boleh. Tapi Utsman itu ya punya rasa malu yang luar biasa ya. Jadi dalam riwayat itu yang tidak pernah telanjang bulat saat sendirian itu ya Rasulullah, Abu Bakar, dan Utsman bin Affan ya. Jadi kalau mandi itu ya pakai basahan yang menutupi aurat beratnya ya. Tapi mandi telanjang itu boleh. Nabi Musa alaihissalam itu mandi di sungai ya, telanjang seperti dalam Sahih Bukhari. Terus dalam hadis yang lain riwayat Tabrani, zawiju Utsmana, nikahkanlah putri-putri kalian dengan Utsman bin Affan. Laukana li thalitha la zawajtuhu. Seandainya aku punya anak putri yang ketiga, aku akan menikahkannya dengan Utsman. Wa ma zawajtuhu illa bil wahyi, dan aku tidak menikahkan putriku itu dengan Utsman kecuali berdasarkan wahyu minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu atas perintah Allah ya, menikahkan kedua putrinya dengan Utsman bin Affan. Seandainya punya anak yang ketiga ya akan dinikahkan. Makanya terus karena sudah nggak ada anak yang ketiga ya Rasulullah merekomendasikan para wali, para orang tua untuk menikahkan putri-putri mereka dengan Utsman bin Affan. Sehingga akhirnya Utsman bin Affan menikah di masa kekhalifahannya itu, kalau dalam riwayat itu. Dan salah satu anak yang terkenal itu ya periwayat hadis tentang tata cara berwudu. Jadi Utsman berwudu terus diceritakan oleh putranya kepada kita ya, Aban bin Utsman gitu ya. Itu hadis yang ketiga ya. Anna Utsmana khina khusira asrafa alaihim faqala ansat an unsidukum billahi. Jadi ketika Utsman bin Affan dikepung oleh para perusuh, jadi para perusuh sudah mengepung rumah beliau, terus Utsman mengatakan kepada para perusuh itu ya, unsidukum billah, aku bersumpah atas nama Allah, wala unsidu illa ashaban Nabi SAW, dan aku tidak istilahnya mengambil sumpah ini kecuali kepada sahabat-sahabat Nabi yang ada dalam barisan itu ya. Jadi ketika kaum perusuh itu datang di masa-masa akhir kekhalifahan beliau itu, para sahabat senior ya ikut jaga-jaga. Ada yang tidak bisa hadir itu mengutus anaknya seperti Ali kan nggak bisa datang, itu mengutus Hasan Hussein untuk menjaga keselamatan Utsman bin Affan ya, karena suasana sudah chaos ya. Terus aku bersumpah atas nama Allah kepada kalian para sahabat Nabi ya. Alastum ta'lamuna anna Rasulullah SAW qala. Jadi bukankah kalian telah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, man jahaza jaisal usra falahul jannah. Barang siapa yang menyiapkan perbekalan pasukan usra, maka baginya surga. Pasukan usra itu maksudnya ya perang Tabuk, di mana perang itu dilakukan Rasulullah dalam kondisi mendekati masa panen. Jadi hasil pertanian sudah habis, terus belum bisa panen karena masih belum layak untuk dipetik ya.
sehingga kondisi betul-betul sulit. Terus Rasulullah dapat info intelijen bahwa kabilah ini bersiap-siap menyerang Madinah. Akhirnya Rasulullah mendahului menyerang mereka. Dan Utsman bin Affan memberikan bantuan yang luar biasa. Jadi barang siapa menyiapkan perbekalan pasukan usra itu ya kesulitan ya. Falaul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Fajahaztuhum, lalu aku menyiapkan perbekalan untuk Rasulullah dengan perbekalan yang luar biasa ya. Sampai Rasulullah mengatakan di hadis yang terakhir itu ya, madhara Utsman ma'amila ba'dal yaum. Tidak membahayakan Utsman apa yang dilakukannya setelah hari ini, karena Utsman memberikan donasi yang sangat luar biasa. Jadi perhiasan itu memenuhi sarung Rasulullah ya. Langsung dijatuhkan oleh Utsman itu ke sarung Rasulullah SAW, itu emas dalam jumlah yang besar. Terus setelah itu masih menyerahkan sekitar 300-an kuda atau unta dengan bekal makanan di sisi kanan dan kirinya. Makanya Rasulullah sampai komentar, tidak akan membahayakan Utsman apapun yang dilakukan setelah ini. Artinya seandainya Utsman melakukan dosa besar, itu sama sekali nggak membahayakan, dia tetap melenggang ke surga. Terus alastum ta'lamuna anna Rasulullah SAW qala, tidakkah engkau mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, man hafaro bi'ru rauma falaul jannah, barang siapa menggali sumur Rauma maka dia mendapatkan surga. Fahafartuha, lalu aku pun menggalinya. Lalu para perusuh, terutama para sahabat itu sodakuhu, membenarkan apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan. Jadi jasa-jasa jasa-jasa Utsman kepada Islam dan kaum muslimin itu sangat luar biasa, dan Rasulullah sampai menyampaikan tadi tidak membahayakan Utsman apapun yang dilakukan setelah ini. Itu hadis-hadis tentang Utsman bin Affan, dan itu hanya sebagian kecil saja. Beliau dibaiat sebagai khalifah menggantikan Umar bin Khattab. Dulu sudah sempat diceritakan bagaimana Abdurrahman bin Auf, kan Umar meninggal dunia dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Terus beliau menyebut 6 nama, di mana 6 nama ini Rasulullah meninggal dunia dan Rasulullah ridho kepada mereka. Jadi terus Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri dari pencalonan, tapi dia yang berhak menentukan siapa yang jadi khalifah setelah Umar. Artinya beliau yang jadi KPU dan beliau melakukan survei dan seterusnya. Bahkan uji kepatutan dan kelayakan yang menanyai Utsman dan Ali. Ternyata akhirnya Abdurrahman bin Auf mendapati suara untuk Utsman lebih banyak. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu tanya ke budak-budak yang ada di Madinah itu. Pilihan mereka ya pada dua sosok itu ya, Utsman dan Ali, dan Utsman lebih banyak. Terus pas uji kepatutan dan kelayakan itu jawaban Utsman lebih mantap. Akhirnya Utsman yang dibaiat sebagai khalifah ya. Setelah jadi khalifah itu beliau menaikkan dana bantuan 2 kali lipat dari yang diberikan Umar bin Khattab. Jadi pemerintah Islam itu memberikan, ya kalau sekarang itu BLT itu ya, bantuan langsung tunai itu ya, kepada keluarga-keluarga fakir, terutama juga keluarga Rasul ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk keluarga Rasul ini ya tentu bukan atas nama sodako, tapi atas nama yang lain, karena keluarga Rasul haram menerima sodako ya. Jadi setiap, terutama pada bulan Ramadan, itu ada bantuan khusus Ramadan untuk keluarga miskin. Pada saat Ramadan itu Umar biasanya bantu sehari itu 1 dirham, tapi oleh Utsman dinaikkan 2 kali lipatnya, 2 dirham untuk sehari bulan Ramadan. Jadi intinya bantuan langsung tunai digelontorkan oleh Utsman bin Affan, dan itu ya tidak sepenuhnya dari Baitul Mal, sebagiannya itu dari kekayaan pribadi Utsman bin Affan.
Jadi ketika dibaiat sebagai khalifah itu Utsman bin Affan dalam keadaan kaya raya. Ketika beliau syahid dibunuh oleh para perusuh itu, beliau hanya meninggalkan ya rumah yang ditinggali dan seekor keledai itu. Jadi kekayaannya semuanya digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Jadi itu mengenai Utsman yang orang yang sangat dermawan. Terus di samping menaikkan BLT, beliau menetapkan gubernur yang ditetapkan oleh Umar. Jadi Umar berwasiat kepada Utsman untuk gubernur-gubernur yang sudah ada itu tidak usah diganti. Terus beliau berwasiat khusus mengenai Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu oleh Umar pernah dipecat atau dilengserkan, tapi bukan karena salah atau tidak amanah ya, tapi ada faktor lain. Makanya Utsman berpesan agar Sa'ad bin Abi Waqqas itu nanti diangkat sebagai gubernur. Karena dulu saya pecat bukan karena kesalahan, tapi ya mungkin pertimbangan tertentu ya. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ya diangkat sebagai gubernur di wilayah Kufa, Irak ya. Terus mengangkat para pejabat dari kalangan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW dan kekerabatan dengannya. Makanya karena inilah Utsman bin Affan itu dituduh nepotis. Karena kebanyakan pejabat istana itu ya itu dari keluarga Bani Umayyah. Jadi beliau itu dari Umayyun ya, atau Bani Umayyah sama dengan keluarga besarnya Muawiyah ya. Muawiyah bin Abu Sufyan itu juga dari Muawiyah Umayyah ya. Jadi dari keluarga Bani Umayyah. Dan ternyata itu disalahpahami Utsman itu nepotis, dan itu yang salah satu yang menjadi pemicu kerusuhan ya, di akhir-akhir pemerintahan beliau. Padahal kan Utsman bin Affan ketika ditanya mengenai itu, orang yang saya pilih itu justru karena punya kedekatan dengan Rasulullah SAW. Tapi ya mungkin qadarullah ya, yang dekat dengan Rasulullah itu ternyata secara nasab juga dekat kepada Utsman bin Affan. Terus ada salah satu versi yang mengatakan ya Utsman lebih seret memilih pejabat dari keluarga besarnya itu karena apa istilahnya visi atau misi Utsman bin Affan itu ya berkorban untuk kemaslahatan rakyat. Kalau menggunakan pejabat dari luar itu ya Utsman mungkin ewuh pekewuh, diangkat untuk dipelekoto istilahnya. Tapi kalau masih keluarga sendiri itu kan Utsman nggak punya beban moral ya, karena masih keluarga sendiri, meskipun rekoso uangnya harus disumbangkan untuk negara dan seterusnya, itu ya mereka ya manut ya. Jadi itu kebenaran Utsman bin Affan. Terus yang menonjol pada masa pemerintahan Utsman itu futuhat, ya, penaklukan-penaklukan. Jadi dari zaman Umar dengan Utsman itu perbedaannya sangat mencolok ya. Jadi wilayah Islam itu bertambah sangat luas ya. Jadi penaklukan itu gencar dilakukan oleh Utsman bin Affan. Yang pertama itu mempertahankan Iskandaria dari serangan Romawi. Jadi kan Mesir itu ditaklukkan oleh kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab. Dan yang menaklukkan itu adalah Amr bin As. Setelah itu Amr bin As diangkat jadi gubernur di Mesir. Ternyata karena letaknya yang strategis, Raja Romawi apa istilahnya ingin merebut kembali Iskandaria karena kan ini kota pelabuhan ya. Kota pelabuhan dan transportasi pada zaman itu yang untuk jarak jauh ya masih lewat laut ya. Akhirnya orang Romawi ingin menguasai kembali. Pada waktu itu ya Mukaukis, perwakilan Romawi di Mesir itu tidak setuju karena Mukaukis ini sudah mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW. Mukaukis inilah yang menghadiahkan kepada Rasulullah itu, kalau nggak salah ya, Maria Al-Qibtiyah, seorang budak wanita, terus dimerdekakan, terus dinikahi oleh Rasulullah. Terus seorang dokter yang akhirnya kembali ke Mesir karena di Madinah
gabut ya, nggak ada pasien. Terus yang ketiga itu kendaraan, hewan kendaraan dan dijadikan oleh Rasulullah sebagai kendaraan pribadi. Tapi akhirnya orang-orang Romawi yang masih berambisi untuk merebut Iskandaria itu ya akhirnya kalah ya. Eh, terus menaklukkan Sam seluruhnya, kan gubernurnya itu kan Muawiyah, dan Muawiyah itu ada kedekatan kekerabatan dengan Utsman dan sudah jadi gubernur sejak zaman Umar bin Khattab. Bahkan ketika ada isu Muawiyah itu raja atau gubernur yang glamor, oh, mementingkan penampilannya. Akhirnya Umar datang ke sana untuk sidak ya. Terus memang melihat Muawiyah dengan pasukannya itu ya pakaiannya ya berwibawa itu ya. Artinya tampilannya itu tidak sebagaimana umumnya kaum muslimin atau pasukan Islam yang lain. Akhirnya Umar tanya, kenapa kok tampilan kamu seperti ini? Lalu Muawiyah menjelaskan, wahai Amirul Mukminin, kita ini tinggal di perbatasan Romawi, perbatasan dengan wilayah Romawi. Mereka itu ya melihat penampilan kita ya. Jadi kalau penampilan kita itu biasa-biasa saja, itu akan memprovokasi mereka untuk menyerang kita. Tapi melihat kita itu gagah dan perkasa itu ya mereka akhirnya berpikir ulang untuk menyerang kita, dan Umar setuju dengan alasan itu ya. Jadi Sam akhirnya berhasil dikuasai oleh Muawiyah di bawah pemerintahan Utsman bin Affan ini. Terus memperluas wilayah penaklukannya itu ke Afrika, ya ke Aljazair dan seterusnya. Terus dari Afrika menyeberang ke Andalus ya, Siprus, Andalus dan seterusnya. Terus dari Sam itu ya ke daerah, kan Iran itu sudah ditaklukkan pada zaman Umar bin Khattab. Di dekat-dekat Iran itu, kalau dalam buku-buku lama itu Mawaro an-Nahar, wilayah di belakang sungai ya. Itu ya mungkin Uni Soviet dan seterusnya itu ya. Jadi yang Tantan itu ya, Tajikistan, Azerbaijan dan seterusnya itu ya. Itu berhasil ditaklukkan pada zaman Utsman bin Affan ya. Terus juga pada masa pemerintahan Utsman bin Affan terjadi perang armada. Jadi pada masa Utsman itu armada laut sudah dirintis dan sempat terjadi perang armada. Namanya Dhatus Sawari. Dhatus Sawari. Jadi kaum muslimin itu mungkin pengalaman pertama perang laut ya. Dan banyak korban dari kalangan kaum muslimin, tapi dari kalangan Romawi jauh lebih banyak. Mungkin ya 10 kali lipatnya yang menjadi korban perang. Dan perang itu dipimpin oleh putranya Heraklius. Heraklius kan sezaman dengan Rasul. Terus meninggal, terus digantikan oleh putranya Konstantin. Jadi Konstantin ingin merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Akhirnya dalam perang itu Konstantin terluka, terus dia melarikan diri bersama kelompoknya ya. Terus pada akhirnya dia ditangkap oleh pejabat atau orang-orang gereja sambil mengatakan kepada dia ya, kamu telah mempermalukan atau apa istilahnya menghancurkan eksistensi Kristiani ya. Kamu telah banyak mengorbankan para pemimpin Kristiani. Dan akhirnya Konstantin dibunuh sendiri oleh orang-orang gereja ya, karena dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas banyaknya korban perang melawan kaum muslimin, dan itu kan mungkin ya mereka berperang atas nama agama ya, sehingga banyak orang Kristiani yang ikut terlibat ya. Terus pada masanya Kisra Parsi, Yazdajir, dan Kaisar Romawi Konstantin meninggal dunia atau terbunuh atau tewas ya. Jadi Konstantin mati di tangan orang-orang gereja, dan Yazdajir, Kisra Parsi itu juga meninggal kayaknya ya dibunuh. Jadi dia berkuasa dan menikmati kekuasaan itu hanya di tahun-tahun pertama. Setelah itu dia berpindah-pindah karena
menghindari kaum muslimin ya. Kan Parsi akhirnya kan ditaklukkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya Yazdajir ya mencari suaka ke negara lain, tapi akhirnya ya dia dibunuh oleh orang yang tidak suka dengan dia ya, dan juga takut kepada kaum muslimin. Kalau sampai ketahuan dia melindungi Yazdajir ya mungkin akan dibunuh oleh kaum muslimin. Dan Rasulullah pernah mengatakan idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu wa idza halaka Qaisar fala Qaisar ba'dahu ya. Nanti kalau kekaisaran sudah hancur tidak akan muncul lagi kekaisaran yang baru. Kalau nanti kekisraan itu sudah hancur ya tidak akan ada Kisra lagi. Jadi Romawi dan Parsi sebagai dua negara superpower itu ya sudah selesai dan tidak akan pernah bangkit lagi ya. Tidak akan pernah bangkit lagi. Ya yang superpower itu ya mungkin digantikan negara lain karena kekuasaan itu kan oleh Allah dipergulirkan. Terus untuk keagamaan, Utsman bin Affan memerintahkan perluasan Masjid Nabawi dan sebagai konsekuensinya rumah Rasulullah SAW itu harus dibongkar dan yang dipertahankan hanya 3 kuburan, sehingga 3 kuburan itu ada di tengah-tengah masjid ya. Ya tidak di tengah persis, tapi ya di agak barat itu ya, tempat kita mau berziarah ke makam Rasulullah itu lewati Raudhah ya. Jadi perluasan Masjid Nabawi sempat terjadi pro kontra ya. Ketika Utsman melakukan perluasan dan harus menghancurkan rumah Rasul, ada sebagian orang yang komplain, wahai Amirul Mukminin, engkau telah menghilangkan satu surat dari surat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu kan bilik-bilik, kamar-kamar yang dulu ditempati oleh istri-istri Rasulullah SAW. Tapi itu ya satu konsekuensi. Itu hanya orang yang mungkin ya sentimental atau apa istilahnya ya, ingin tetap bernostalgia dengan kenangan yang masih ada dari Rasulullah ya, yaitu rumah-rumah itu. Tapi perluasan Masjid Nabawi itu satu keniscayaan karena jumlah jamaahnya yang membludak. Terus kenapa kok kuburannya nggak dipindahkan? Karena dalam riwayat disebutkan bahwa setiap nabi yang meninggal dunia harus dikubur di mana dia meninggal dunia. Kebetulan Rasulullah SAW atau bukan kebetulan tapi qadarullah ya, bahwa Rasulullah SAW meninggal itu di kamarnya Aisyah. Akhirnya dikubur di situ. Dan luas kamarnya itu ya cukup untuk 3 orang. Aisyah sendiri berencana setelah Abu Bakar meninggal itu Aisyah nanti yang dikuburkan di situ yang ketiga. Tapi ketika Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu' Al-Farisi itu ya, itu Umar meminta kepada Aisyah agar diizinkan dikuburkan di situ sehingga Aisyah akhirnya mengizinkan. Jadi akhirnya kuburan nggak mungkin dipindahkan sehingga ya terpaksa ada di tengah masjid. Jadi itu sebagai bentuk keterpaksaan. Makanya kan dikelilingi dengan tembok. Kita tidak tahu persisnya kuburannya itu di mananya dari tembok yang mengelilingi itu. Terus yang kedua, menunaikan sholat secara sempurna saat menjadi Amirul Hajj. Jadi pada saat haji itu Utsman bin Affan sholatnya 4 rakaat, bukan 2 rakaat qashar, jamak dan qashar, tapi beliau jamak sempurna. Pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud interupsi atau apa menyampaikan ketidaksetujuannya karena Rasulullah SAW ketika haji itu ya selalu dikosor, tapi kok Utsman malah selalu Utsman pada waktu itu kok mengerjakan sholat secara sempurna 4 rakaat. Tapi Utsman bersikukuh dengan pendapatnya, akhirnya sholat 4 rakaat dan Abdullah bin Mas'ud sholat di belakang Utsman. Ketika ditanya oleh sebagian orang, engkau tidak setuju dengan pendapat Utsman, tapi kenapa engkau malah sholat di belakangnya? Kata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarrun, ya. Pertentangan atau perselisihan pendapat itu bukan sesuatu yang baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud itu bukan dalam maksud untuk menentang, menyelisihi, tapi menyampaikan info
barangkali Utsman bin Affan itu belum tahu. Tapi apa yang dilakukan oleh Utsman itu bukan tanpa alasannya. Jadi Utsman bin Affan itu melihat orang-orang Mekah itu ternyata ikut sholat qashar, padahal mereka bukan musafir. Makanya Utsman ketika melakukan sholat dengan sempurna itu dengan asumsi dulu beliau ya pernah tinggal di Mekah, sehingga beliau ingin mengajarkan untuk orang yang asli Mekah itu ya nggak boleh qashar, karena qashar itu ya dispensasi untuk para musafir dan mereka bukan musafir. Jadi qashar sholat itu menurut kebanyakan ulama ya keringanan yang diberikan untuk para musafir, dan itu bukan ritual dari haji atau umroh ya, tapi qasharnya itu ya karena Rasulullah sebagai musafir yang datang dari Madinah ke Mekah. Itu jadi beliau punya alasan. Terus pelembagaan Mushaf Al-Quran, dan ini termasuk karya yang luar biasa ketika kaum muslimin menyerang atau melakukan penaklukan sampai ke Azerbaijan, kan di sana lidahnya bukan lidah Arab, dan orang membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang salah ya. Terus juga berbeda karena Al-Quran kan diturunkan dengan 7 logat, 7 logat dan semuanya benar, sehingga terjadi ya semacam konflik. Akhirnya Hudzaifah datang kepada Utsman bin Affan, adrik hadhil ummah qabla an tatafarraq kama tafarraqal yahud wan nasara ya fi kitabihim fi kutubihim. Jadi selamatkanlah umat ini dari perpecahan sebelum mereka berpecah belah sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berpecah belah mengenai kitab suci mereka ya. Kan kitab suci orang Yahudi Nasrani kan banyak versi ya. Dan mereka ya ada yang tidak mengakui kesucian kitab itu ya, dan menganggap kelompok yang lain itu kitabnya palsu dan seterusnya. Akhirnya Utsman bin Affan meminta kepada Zaid untuk melembagakan Mushaf Al-Quran ya. Sehingga Mushaf Utsmani itu ya mushaf seperti sekarang. Mushaf seperti sekarang. Jadi pada zaman Abu Bakar itu hanya dikumpulkan saja dan dititipkan di rumah siapa? Hafsah kalau nggak salah, atau Asma binti Abu Bakar. Terus pada zaman Utsman karena ada perpecahan mengenai bacaan Al-Quran itu, terus oleh Utsman amanah pelembagaan mushaf itu diberikan kepada Zaid, karena Zaid ini sahabat yang jenius atau cerdas ya, belajar bahasa Ibrani itu hanya dalam waktu 9 hari ya. Dalam waktu 9 hari, padahal bahasa Ibrani ya katanya bahasa yang cukup sulit ya. Ya Vicky Naki yang apa itu istilahnya ya punya hobi belajar bahasa asing ya belum bisa bahasa Ibrani ya. Mungkin Rusia dan mungkin yang apa itu YouTuber yang lain mungkin ada yang fokus bahasa Ibrani, dan banyak di Umi TV itu yang bertemu dengan orang-orang Ibrani, orang-orang Israel ya. Jadi hanya belajar bahasa Ibrani itu hanya dalam waktu 9 hari. Dan kebetulan Zaid ini kan ya menyaksikan pemaparan terakhir dari Rasulullah SAW. Jadi di Al-Ardu Al-Akhirah itu ya, itu pemaparan terakhir, itu setahun sebelum Rasulullah meninggal dunia. Itu Rasulullah semacam mendiktekan kepada para sahabat, terutama para penulis wahyu Al-Quran. Letakkan ayat ini setelah ayat ini dalam surat ini. Letakkan surat ini setelah surat ini. Sehingga urutannya itu seperti sekarang, dari Al-Fatihah dan berakhir dengan surat An-Nas. Kalau mushaf Ali radhiyallahu anhu itu sesuai dengan turunnya wahyu. Jadi surat pertama ya Al-Alaq, terus setelah itu ya Nun wal Qalami turun, terus ya ayyuhal mudaththir, terus apa Muzamil dan Duha dan seterusnya. Itu seperti urutannya seperti sistematika wahyu ketika diturunkan ya. Akhirnya Zaid
karena yang menyaksikan pemaparan terakhir dari Rasulullah, beliau yang diamanai dan beliau melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dan menggunakan metode yang istilahnya sangat ilmiah ya. Jadi beliau tidak hanya cukup dengan bukti tertulis, tapi juga kan Allah menjaga Al-Quran itu dengan sodron wa kitaban. Sodron itu terhafal di dada para penghafalnya, kitaban itu tertulis. Jadi dokumen yang tertulis itu harus dikuatkan oleh 2 orang sahabat yang menghafal ya, menghafal Al-Quran, yang hafal Quran. Hanya ada 1 ayat itu yang mau maju itu hanya 1 orang. 1 ayat itu saya agak lupa ayatnya apa ya. Tapi orang itu oleh Rasulullah ternyata ya, sebelumnya ya ini ya qadarullah juga ya. Orang itu kesaksiannya oleh Rasulullah sama dengan kesaksian 2 orang. Jadi Rasulullah kan pernah bermuamalah dengan orang Yahudi, Rasulullah sudah bayar utangnya, tapi orang Yahudi itu eh, nagih lagi. Ya orang Yahudi kan memanfaatkan celah hukum. Pas Rasulullah bayar dulu nggak ada saksinya, sehingga ditagih lagi terus, "Loh, bukankah aku telah melunasi hutangku kepadamu?" Belum. Kalau sudah itu mana buktinya ya? Kan dalam perselisihan muamalah itu ya hukum asalnya itu ya belum bayar. Kalau mengaku sudah bayar ya buktinya mana ya? Ya Rasulullah ya nggak punya bukti pada waktu itu. Terus sahabat itu dia yang akhirnya menjadi saksi. Demi Allah, saya menjadi saksi bahwa Rasulullah sudah melunasi hutangnya. Akhirnya orang Yahudi kalah ya dalam gugatannya itu ya. Setelah orang Yahudi pergi, terus Rasulullah bertanya, apakah kamu menyaksikan ketika saya melunasi hutang itu kepada orang Yahudi itu ya? Kata sahabat itu, ya Rasulullah, saya percaya kepada engkau mengenai berita langit. Berarti ya, saya mempercayai engkau juga dalam berita bumi. Akhirnya Rasul mengatakan, kesaksian kamu itu sama dengan kesaksian 2 orang. Dan akhirnya eh, yang dilembagakan oleh Zaid itu disalin ke, mungkin ada 7 atau 9 salinan dan dikirimkan ke kota-kota besar. Ya kota-kota pusat kaum muslimin ya, untuk diajarkan kepada orang-orang di situ, dan mushaf itu jadi mushaf pegangan. Sementara mushaf-mushaf swasta yang dikumpulkan oleh Ali, dikumpulkan oleh Ubay bin Ka'ab, dikumpulkan oleh Abdullah bin Mas'ud itu oleh Utsman dibakar. Dan maka inilah yang akhirnya oleh orientalis dijadikan sebagai bahan untuk memunculkan konflik ya, bahwa antara Abdul bin Mas'ud dengan Utsman itu ada rivalitas, antara Utsman dengan Ali juga ada rivalitas. Padahal tidak seperti itu. Abdul bin Mas'ud ya mungkin kecewa juga karena ya untuk mushaf Abdul bin Mas'ud itu kalau seandainya ada itu ya membahayakan, karena Abdul bin Mas'ud itu ketika nggak paham 1 ayat tanya ke Rasulullah SAW, terus ditulis di ayatnya itu tafsir dari Rasulullah itu, sehingga kalau orang nggak paham ya dikiranya itu bagian dari ayat Al-Quran. Makanya eh, dibakar oleh Utsman itu ya sudah benar. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakannya, seandainya saya jadi khalifah, saya juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Jadi itu sudah clear, nggak ada masalah ya. Terus awal terjadinya fitnah. Jadi Utsman bin Affan ya ada sekelompok kaum muslimin atau rakyat itu yang belum puas dengan kepemimpinan Utsman. Ya pertama, ya Utsman sejak masa jahiliyah itu ya dianggap lemah, nggak bisa perang, nggak bisa ini ya, karena beliau memang anak sultan ini ya, orang kaya ya. Dan mungkin yang bisa memahami itu ya sahabat-sahabat senior seperti Umar bin Khattab kan, di masa kekhalifahannya kan unta Baitul Mal itu lepas, dan saat itu tofan badai padang pasir ya. Umar ngejar unta itu,
pada waktu itu Utsman di depan rumahnya dan niatnya yang bantu, tapi Umar tahu, sudah nggak usah bantu, saya saja yang ngejar unta. Kalau Utsman bantu ya malah nanti Umar harus menyelamatkan unta dan Utsman sendiri ya, karena beliau ya istilahnya ya anak sultan ya, orang yang terbiasa alusan istilah orang Jawa itu ya, mutanaim kalau hidupnya itu hidup orang kaya ya. Eh, Makanya pada saat haji itu sahabat yang lain ketika panas itu ya biasa tapi Utsman menutupi wajahnya dengan kain, mungkin ya karena agak nggak kuat panas ya. Jadi Utsman itu dikenal lemah di masa jahiliyah dan awal-awal Islam, tapi tidak sepenuhnya benarnya. Utsman dalam hal prinsip termasuk yang teguh, orang yang teguh pendirian, dan itu terbukti. Adapun perang secara praktis ya Utsman pernah ditunjuk jadi panglima perang dalam beberapa perangan oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak lemah-lemah amat ya, bahkan banyak peristiwa yang membuktikan beliau ya orang yang kuat juga, orang yang kuat ya. Jadi setelah Umar bin Khattab seperti itu, terus pemimpin penggantinya itu Utsman, yaitu akhirnya ya tadi banyak kasakusuk pada zaman Umar itu ya, orang nggak berani kasakusuk, tapi pada zaman Utsman ya karena dianggap lemah ya mereka mulai berani macam-macam ya. Itu yang pertama, dan yang kedua tadi Utsman banyak mengangkat pejabat dari keluarga besarnya ya, sehingga beliau dituduh nepotis dan seterusnya. Terus tindakan-tindakan Utsman itu berbeda dengan apa yang dulu pernah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, sehingga dianggap mengkhianati pemimpin sebelumnya. Padahal ya tidak benar ya. Utsman melakukan itu ya demi kemaslahatan. Dan intinya kan kebijakan yang strategis atau yang apa teknis itu kan ya nggak bisa dipertahankan terus-menerus, harus fleksibel dan sesuai dengan tuntutan perubahan, ya, tuntutan zaman. Dan apa yang dilakukan oleh Utsman itu ya itu bukan masalah prinsip yang harus konstan, tidak boleh ada perubahan sama sekali, ya, itu tidak. Dan tentu saja tadi mungkin ya ada orang dalam yang menyalahgunakan jabatan yang diberikan oleh Utsman, terutama nanti akan kita bahas sedikit ya. Jadi awal terjadinya fitnah itu dialog antara Muhammad bin Abi Hudzaifah dan Muhammad bin Abu Bakar tentang Utsman. Jadi Utsman dianggap ini. Jadi itu dialog antara Muhammad bin Abu Bakar dan Muhammad bin Abu Hudzaifah ya. Kedua-duanya ini ya ayah mereka itu ya sahabat-sahabat senior. Akhirnya kan ya kasakusuk itu ya tidak dilakukan oleh dua Muhammad ini saja, tapi ya oleh orang-orang yang ada perasaan yang sama ya. Sehingga di beberapa wilayah itu ya muncul penentang atau oposisi ya, dari berbagai wilayah karena mungkin rakyat itu tidak puas dengan gubernur yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan. Juga kadang ada gubernur yang dia ada yang suka minum-minuman keras. Ya Utsman sebenarnya kalau ada tuntutan dari rakyat itu ya eh, diklarifikasi, diklarifikasi oleh Utsman, kalau perlu diganti ya diganti. Sebenarnya Utsman ya sudah mengakomodir ya tuntutan rakyat itu sudah, dan gubernur diganti itu ya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas kan menggantikan gubernur Kufa sebelumnya karena Umar bin Khattab kan berwasiat Sa'ad bin Abi Waqqas tolong nanti diangkat kembali karena dulu saya pecat bukan karena kesalahan tapi karena pertimbangan lain. Sa'ad bin Abi Waqqas jadi gubernur, terus pada waktu itu Baitul Mal kekurangan dana, terus pinjam dana ke Abdul bin Mas'ud. Abdul bin Mas'ud pas butuh dana ditagih, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas nggak siap dan minta penangguhan ya.
Tapi ya mungkin karena butuh uang terus ada kesalahpahaman dan juga ada setan sebagai pihak ketiganya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan dikenal mustajabud dakwah ini ya. Orang yang doanya makbul. Ketika itu dia siap-siap untuk berdoa. Tapi Abdul bin Mas'ud juga tahu, berkatalah yang baik-baik, kamu jangan melakukan kutukan dan laknat ya. Akhirnya mengurungkan niatnya. Terus Abdul bin Mas'ud ya melapor ke Utsman bin Affan dan akhirnya ya Sa'ad bin Abi Waqqas digantikan dengan sosok yang baru, sosok yang baik ya. Bahkan akhirnya sosok pengganti Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya, sangat dicintai oleh warganya ya. Jadi Utsman mengakomodir sebenarnya. Cuman kan ya kadang rakyat itu kalau tidak dituruti ya bagaimana, kalau dituruti juga bagaimana ya. Jadi intinya pada zaman Utsman di tahun 34 Hijriah terutama itu puncaknya ya. Itu banyak barisan-barisan oposisi itu yang datang dari berbagai wilayah. Mereka menuntut digantikannya para gubernur di wilayah mereka dengan sosok baru yang sesuai keinginan mereka. Jadi yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi itu tuntutan mereka. Terus akhirnya Utsman bin Affan mengumpulkan para gubernur untuk melaksanakan rapat dan mendengarkan usulan-usulan dari mereka ya. Jadi ada yang mengusulkan mereka kita kasih dana, apa ya istilahnya ya tambahan dana biar mereka terhibur dan tidak melakukan protes ya. Terus ada yang mengusulkan kita sibukkan mereka dengan jihad di jalan Allah. Mungkin karena mereka gabut, nggak ada kegiatan, akhirnya ya cari perhatian. Barangkali dengan disibukkan dengan jihad, ya mereka lupa dengan urusan internal ya. Terus ada yang mengusulkan perusuh-perusuh itu biang keladinya harus ditangkap karena pasti ada aktor intelektualnya ya. Tapi keputusannya setelah itu Utsman menetapkan jadi gubernur-gubernur yang ada tidak dipecat. Jadi ditetapkan karena itu berdasarkan usulan wasiat dari Umar bin Khattab ya. Sebagiannya itu. Dan tidak mencopotnya, terus menjinakkan mereka dengan pemberian dana dan menyibukkan mereka dengan jihad fisabilillah. Dan di samping itu beliau ya mengakomodasi aspirasi wilayah yang masih bergejolak. Itu oleh Utsman dituruti, sosok gubernur yang diganti dengan sosok yang mereka inginkan. Tapi ya gejolak itu masih ada ya karena memang ya sudah saatnya ya. Kerusuhan tidak terelakkan setelah ditemukannya surat perintah untuk membunuh Muhammad bin Abu Bakar. Tadi sudah disampaikan ya. Muhammad bin Abu Bakar itu kan ya dianggap sebagai provokator ya. Akhirnya ditemukan surat yang dikirimkan dari istana Utsman bin Affan, kalau bisa dibilang istana ya, dari pusat pemerintahan Madinah ke Mesir. Itu perintah untuk membunuh Muhammad bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar ya. Akhirnya kan ya putranya sahabat senior kok ada rencana dibunuh. Ya rakyat nggak terima atau sebagian masyarakat juga nggak terima. Akhirnya mereka membawa surat itu terus meminta klarifikasi kepada Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan, saya tidak pernah memerintahkan. Jadi itu bukan tulisan saya, tapi ini ada stempel kerajaan. Ya, itu memang stempel kerajaan tapi bukan saya. Berarti memang ada oknum orang dalam yang sentimen terhadap Muhammad bin Abu Bakar karena dianggap tadi sebagai provokator. Intinya Utsman bin Affan tidak pernah menuliskan surat perintah untuk membunuh Muhammad bin Abu Bakar. Akhirnya mereka curiga kepada Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam itu ya masih kerabat Utsman bin Affan dan diamanai jabatan tertentu ya. Dicurigai yang dalangnya itu adalah Muhammad bin Hakam, Marwan bin Hakam ini. Akhirnya Utsman dipaksa untuk menyerahkan Marwan bin Hakam. Tentu saja ya Utsman bin Affan menolak
Karena kalau diserahkan pasti Marwan akan dibunuh tanpa adanya penyelidikan, proses pengadilan. Dan itu ya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Utsman ngotot tidak akan menyerahkan Marwan. Kalau diserahkan pasti akan dibunuh. Padahal belum terbukti. Belum terbukti ya. Akhirnya kan itu para perusuh mengepung rumah Utsman. Terus sempat Muhammad bin Abu Bakar itu meloncat dan masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan. Terus terjadi dialog, wahai Muhammad, seandainya ayahmu masih hidup, dia pasti akan sedih melihatmu dalam posisi seperti ini. Akhirnya Muhammad bin Abu Bakar tersadar, terus dia keluar dan meninggalkan tempat itu ya. Jadi akhirnya dia menyadari bahwa dia berada di posisi yang salah karena datang bersama kaum perusuh dan Utsman jelas-jelas tidak terlibat ya. Itu Muhammad bin Abu Bakar keluar ya. Terus ya akhirnya kan kaum perusuh berhasil masuk dan membunuh Utsman bin Affan. Membunuh Utsman bin Affan ya. Tuntutannya itu ya menyerahkan Marwan bin Hakam yang dicurigai sebagai pembuat surat palsu itu, atau Utsman bin Affan mengundurkan diri. Tapi Utsman bin Affan menolak untuk mengundurkan diri karena Rasulullah SAW pernah bersabda ya kepada Utsman itu, wahai Utsman, kalau ada pihak-pihak atau orang-orang yang memaksa untuk melepas jaketmu atau jasmu atau jubahmu, kamu jangan kasihkan, jangan mau ya. Dan oleh Utsman bin Affan yang dimaksud itu atau takwil dari beliau itu ya itu kekuasaan. Jadi Utsman ya tidak mau dituntut untuk mengundurkan diri karena itu juga tidak prosedural ya, tidak prosedural. Jadi akhirnya di situ tadi suasana sudah panas, akhirnya ya para sahabat senior sudah menjaga itu Utsman bin Affan, tapi ya kecolongan Ali ngutus Hasan dan Husain ya. Tapi akhirnya Utsman terbunuh juga ya. Pada waktu itu ya Utsman dalam keadaan puasa, kalau nggak salah puasa Senin itu ya. Dan malam harinya setelah menghatamkan Al-Quran itu dia bermimpi ketemu Rasulullah, dan Rasulullah SAW, kamu jangan buka di rumahmu, buka bersama saya, buka bersama saya saja. Ternyata sebelum maghrib itu Utsman bin Affan terbunuh dalam keadaan puasa, sehingga itu beliau berbuka puasa ya bersama Rasulullah SAW di alam barzakh. Itu mengenai Utsman ya. Dan beliau mati syahid pada tahun 35 Hijrah saat beliau menjalankan ibadah puasa dan di malam harinya menghatamkan Al-Quran ya. Itu tentang Utsman bin Affan. Jadi itu mungkin apa ya pelajaran yang bisa kita petik itu ya antara apa istilahnya ya dalam hal kepemimpinan itu ya harus ada kesinambungan, tapi kesinambungan yang baik dan tidak boleh ada istilahnya perbedaan yang terlalu mencolok di mana masyarakat mungkin sebagian besarnya ya tidak bisa menerima perubahan seperti itu ya. Ya artinya ya mungkin kalau dalam eh, pencapresan sekarang kan Bapak Anies perubahan, tapi Ganjar perubahan yang berkelanjutan ya. Jadi di satu sisi melanjutkan Jokowi, di sisi yang lain ya melakukan perubahan, tapi setelah itu berubah perubahan sepenuhnya. Mungkin karena ya barangkali menurut sebagian orang itu ya untuk melanjutkan apa yang perlu dilanjutkan kayaknya ya kurang pas, misalkan pembangunan IKN itu kan ya secara hukum juga katanya bermasalah, apalagi dari aspek yang lain ya. Sampai sekarang kan belum ada investor sehingga apa pemerintah banyak memberikan iming-iming macam-macam, dapat apa fasilitas macam-macam selama puluhan tahun dan seterusnya, dan itu yang mungkin merugikan rakyat di masa depannya dan seterusnya. Jadi intinya dari sosok Umar yang
keras atau tegas ke sosok Utsman yang pemurah itu ya, kalau rakyatnya itu masih awam ya itu membahayakan ya. Tapi kalau rakyatnya sudah rasional mungkin nggak ada masalah. Terus yang kedua itu apa? Ya mungkin sistemnya kalau sudah berjalan dengan baik itu ya nggak ada masalah. Sosok siapa pengganti setelah pemimpin sebelumnya itu mungkin tidak bermasalah kalau sistemnya sudah berjalan dengan baik. Ya mungkin para sahabat itu kan ya istilahnya ya mereka sedang mencari bentuk dan mereka juga mengadopsi ya bukan untuk hal-hal yang prinsip tapi untuk hal-hal teknis yang lebih maslahah. Makanya pada zaman Umar bin Khattab kan beliau banyak mengadopsi sistem pemerintahan Parsi ya, karena dianggap lebih lebih modern dan lebih maslahah dalam khidmah kepada rakyat ya. Jadi intinya ya masih mencari-cari bentuk sehingga kalau nggak siap dengan bentuk baru mungkin akan menimbulkan kekagetan dan yang lainnya. Terus ya kalau punya niat baik, punya program baik itu ya harusnya transparan ya. Alasannya dikemukakan di awal. Ya Utsman punya niat baik, pejabat-pejabatnya itu diangkat dari orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan Rasul. Tapi di lapangan itu menurut pandangan sebagian orang itu kan keluarga Utsman bin Affan sendiri. Jadi padahal Utsman memilih itu karena ada kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Jadi terus juga Utsman bin Affan memilih salah satu pejabat yang dulu hampir dieksekusi mati oleh pemimpin sebelumnya dan itu juga yang mengundang memicu protes dari sebagian orang. Wong dulu ya mungkin kalau kasus sekarang itu dulu di penjara karena kasus korupsi kok setelah itu diangkat jadi menteri itu kan ya sebagian rakyat tidak bisa menerima itu kenyataan seperti itu. Padahal kan setelah seseorang itu menjalani hukuman berarti dia bersih dari dosa. Sebenarnya seperti itu. Dan kalau dipilih kembali, kalau memang alasannya benar, dia memang ahli di bidang itu dan tidak ada yang lainnya, ya nggak apa-apa karena dalam kondisi tertentu itu, misalnya dalam kondisi perang, ada dua calon panglima perang, yang satu soleh tapi nggak kuat, nggak pandai dalam berstrategi, dan ada yang agak fasik, ya. Fasik, tapi dia kuat dan pandai dalam strategi perang. Ketika Imam Ahmad ditanya siapa dari dua sosok itu yang dipilih, ya yang fasik tapi punya kekuatan. Karena, tapi ini konteksnya perang ya, karena kesolehan sang pemimpin, sang panglima itu ya untuk dirinya sendiri, tapi kelemahannya itu akan merugikan umat Islam. Tapi kalau panglima yang fasik, itu kan kefasikannya itu untuk diri sendiri, tapi kekuatannya memberikan maslahah kepada kaum muslimin. Itu dalam konteks perang, tapi kalau untuk pemerintahan secara umum ya kita cari yang kuat dan soleh ya. Karena ketika kuat saja tidak soleh ya malah mengkorupsi uang negara ya. Jadi intinya kepres itu pemilihan presiden itu untuk sekarang itu ya kita pilih dalam batas tertentu yaitu akhofu dzororain, memilih yang paling ringan madorotnya karena ditengarai setiap calon yang ada dukungan dari negara asing ya. Apakah Amerika atau Cina itu pasti ada ya. Berarti kita milih yang madorotnya lebih ringan. Jadi bukan sekedar antara fadil dan mafdul. Fadil itu yang utama, mafdul itu yang tidak utama, yang kurang utama itu bukan sekedar itu. Kalau antara fadil dan mafdul, tapi sistemnya sudah berjalan baik, terpilihnya presiden yang mafdul, yang kurang utama mungkin nggak begitu membahayakan. Karena sistemnya sudah jalan dan dia orang baik, tapi nilainya kurang. Itu mungkin nggak begitu membahayakan, tapi sekarang itu ya lebih ke akhafu dzororain. Kita harus memilih pemimpin yang dalam konteks tertentu itu lebih ringan madorotnya, potensi bahayanya lebih ringan. Itu yang kita pilih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggih Ustadz, ini berarti langsung ke sesi tanya jawab saja nggih Ustadz. Ya, monggo ada. Kayaknya nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan di chat saya bacakan nggih Ustadz? Ya, Nggih. Pertanyaannya adalah teladan kepemimpinan Utsman radhiyallahu anh jika diterapkan di masa sekarang, apa saja hal-hal yang mungkin cukup relate dengan teladan Utsman? Tidak harus level negara, mungkin di sekitar kita saja. Begitu Ustadz. ya. eh jadi ya apa istilahnya? Mungkin para pemimpin dari Khulafaur Rasyidin itu kan mereka itu ya punya ikatan khusus dengan Rasulullah SAW. Ada ikatan apa mantu dan mertua ya. Ada ikatan menantu seperti Nabi Muhammad dengan Utsman, Nabi Muhammad dengan Ali ya. Jadi untuk saya kira di zaman manapun kalau masih ada keterkaitan kedekatan dengan pemimpin besar yang sangat dihormati, itu penerimaan dari masyarakat ya lebih kuat. Itu secara umum seperti itu ya. Ya katakanlah Bu Mega ya, karena beliau anak Bung Karno presiden pertama yang karismatik dan seterusnya, beliau ya menikmati itu ya warisan trust dari rakyat kepada Bung Karno ya, sehingga partai beliau menjadi partai pemenang sampai kemarin itu ya. Jadi idealnya itu ya pemimpin itu yang masih punya ikatan dengan pemimpin besar. Kalau tidak secara biologis, ya bisa secara ideologis. Jadi mungkin menjadi muridnya, santrinya, dan seterusnya. Dan itu yang terjadi pada zaman dulu ya. Soekarno, terus siapa itu? Eh, Sekar Maji, Marijan Kartosuwiryo, terus eh, Alimin atau Muso itu kan muridnya Hos Cokro Aminoto. Kebetulan kan ya Bung Karno ya pemahamannya itu nasionalis yang ya sekuler katakanlah. Sementara Alimin atau Muso itu kan komunis ya. Dan Sekar Marijan Kartosuwiryo kan Islam militan ya. Tapi itu mereka punya sanad. Jadi Hos Cokro Aminoto itu orang yang sangat disegani. Jadi jaringan Syarikat Islam itu hampir di seluruh Indonesia ada ya. Makanya orang komunis kalau nggak salah itu Pramudia Anantatur itu menjuluki, dan bukan hanya Pramudia saja ya, menjuluki Hos Cokro Aminoto itu raja tanpa mahkota ya. Karena hampir semua itu ya tunduk dan segan kepada Hos Cokro Aminoto. Jadi itu yang punya seperti itu ya, kalau nggak secara biologis ya mungkin secara ideologis. Terus yang kedua ya Utsman bin Affan menggunakan SDA yang dimiliki untuk melayani rakyatnya kaum muslimin ya. Makanya ketika dia meninggal itu hanya tersisa kendaraan keledai atau unta yang beliau miliki itu ya. Padahal beliau itu dulu orang yang kaya raya ya. Orang yang kaya raya. Jadi beliau ya all out untuk berkhidmat kepada rakyat, dan itu ya bagi pihak-pihak yang mau berpikir ya mengakui kebaikan dan apa istilahnya kebaikan Utsman bin Affan itu ya. Tapi kan yang orang-orang masyarakat akar rumput istilahnya yang gampang terbakar ketika ada provokasi, itu mungkin ya nggak berpikir seperti itu ya. Makanya untuk apa istilahnya ada yang mengatakan bahwa gubernur itu harusnya digilir. Jadi tidak dibiarkan berkuasa di wilayah itu sampai
bertahun-tahun ya. Seperti Muawiyah itu kan menjadi gubernur Syam itu dari sejak kepemimpinan Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan, terus sampai zaman Ali ya. Akhirnya kan membangun kerajaan sendiri dalam tanda petik. Terutama kan Muawiyah itu orang yang sangat supel dan pandai mengambil hati. Makanya terutama warga Basra itu sangat cinta dengan Muawiyah karena Muawiyah itu mengorangkan orang lain ya. Jadi ketika ulama menggambarkan Muawiyah itu ahkam. Sementara Umar itu adal. Umar lebih adil tapi Muawiyah itu ahkam. Artinya pandai dalam mengelola pemerintahan. Jadi bisa menempatkan masing-masing orang pada tempatnya sehingga dia menjadi pemimpin yang disegani dan dicintai. Jadi mungkin ini mungkin kritik yang ditujukan kepada Utsman itu ya bukan dalam rangka menjatuhkan posisi beliau punya niat baik, cuman belum disampaikan kepada warga sehingga warga yang salah paham itu tadi terpanasi untuk melakukan kerusuhan. Jadi harusnya ya, itu intinya ya kepala daerah itu harusnya digilir, tidak sampai mengakar kuat di situ ya. Nanti akan membangun kekuatan sendiri sehingga ada matahari kembar antara pemimpinan pusat dengan cabang ya, daerah ya. Dan itu ya sangat membahayakan. Jadi harusnya digilir dan itu yang tidak dilakukan. Ya mungkin karena wasiat dari Umar bin Khattab untuk para gubernur yang sudah dipilih oleh Umar jangan diganti dengan yang lain. Tapi ya Utsman melaksanakan wasiat itu dan mengganti ketika ya melakukan kesalahan seperti yang minum minuman keras, terus juga yang dikomplain oleh warganya ya. Jadi akhirnya diganti tapi sebagian besar itu ya ditetapkan dan itu mungkin kurang maslahah bagi apa istilahnya nanti orang akan ada matahari kembar dalam pemerintahan Islam antara pusat dengan daerah. Makanya kan setelah Ali ya Ali kebingungan karena ya ada dua kubu yang sangat kuat, kubu Ali sendiri dan kubu Muawiyah. Ali menghendaki pembaiatan terhadap beliau itu yang dilakukan terlebih dahulu. Sementara Muawiyah menuntut para perusuh dan yang mengalirkan darah Utsman harus diusut tuntas dan dieksekusi atau dihukum. Ya Ali ya menolak karena mana mungkin dia punya kekuatan kalau belum dibaiat sebagai khalifah. Tapi Muawiyah mungkin berpandangan menangkap para pembunuh Utsman itu ya lebih urgent dari sekedar pembaiatan seorang pemimpin ya. Dan akhirnya kan terjadi perang itu ya antara Ali dan Muawiyah. Seandainya pemimpin daerah itu dipindah-pindah tidak sempat mengakar itu ya konflik itu ya tidak membesar seperti itu ya, atau minimal tidak apa istilahnya tidak merawat benih-benih konflik ya karena sudah diputar di dipergulirkan ya, di daerah-daerah yang lain ya. Terus juga yang apa istilahnya untuk Utsman bin Affan yang sering dikritik itu beliau ya mungkin terlalu dermawan itu ya, terlalu dermawan. Jadi apa istilahnya ya, mungkin kan kalau BLT itu kan menurut pandangan sebagian orang kan malah merawat kemiskinan. Karena orang akhirnya menggantungkan pada BLT dan tidak bersemangat untuk mengais rezeki sendiri. Jadi ada yang memandang BLT itu ya merawat kemiskinan, bukan menghilangkan kemiskinan. Harusnya yang dilakukan oleh pemerintah itu ya mempermudah rakyat untuk bermaisah ya. Jadi bukan menaikkan pajak, bukan apa istilahnya ya menaikkan harga-harga, tapi ya intinya ya
bagaimana rakyat itu agar berdaya, bukan lemah terus dikasih santunan. Jadi kita memberikan kail, bukan memberikan umpan ya. Jadi Utsman mungkin karena itu akhirnya uang pribadi beliau kan ya habis karena beliau terlalu dermawan. Ya mungkin beliau kan ya pedagang atau pengusaha hebat dan kadang ilmu seperti itu ya nggak bisa ditularkan ya. Meskipun dalam beberapa kebijakan beliau itu ya sangat bagus. Misalnya kan para mujahidin yang tinggal di Madinah itu ternyata punya aset banyak di wilayah-wilayah bekas penaklukan itu. Kan selalu dapat ghanimah. Ya akhirnya Utsman mengusulkan bagaimana agar aset itu ya dipindahkan ke Madinah. Bagaimana caranya? Ya aset yang ada di wilayah-wilayah itu dijual kepada penduduk sekitar. Penduduk pribumi di situ, penduduk lokal ya. Terus hasil penjualannya itu diserahkan ke mujahidin yang ada di Madinah sehingga lebih manfaat ya bagi yang warga lokal maupun bagi orang yang menerima dananya dan seterusnya. Tapi yaitu hanya lokal ya istilahnya. Harusnya kebijakan itu ya yang menyeluruh ya. Tapi beliau ya sudah punya mengupayakan berbagai hal. Tapi intinya takdir Allah menetapkan beliau itu mati syahid ya mau tidak mau harus ada kerusuhan dan seterusnya karena Allah mentakdirkan beliau itu mati syahid ya. Jadi Rasulullah pernah bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman naik ke Gunung Uhud terus Uhudnya itu bergetar ya. Lalu oleh Rasulullah dikatakan uthbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, diamlah wahai Uhud ya. Karena di atas kamu ada Nabi, ada Siddiq yaitu Abu Bakar dan ada Syahidaini. Ada dua orang yang akan mati syahid yaitu Umar dan Utsman. Jadi kalau repot-repot ya kita itu sudah qadarullah dan qadarullah itu idza qadarallahu syai'an qadara asbabahu. Kalau Allah sudah mentakdirkan sesuatu ya Allah juga mentakdirkan sebab-sebabnya. Makanya ya kalau kita ingin takdir baik ya kita mengambil sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada takdir baik. Jadi Utsman mungkin ya sudah mengupayakan, tapi ya ada celah-celah dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga itu yang membuat pemerintahan beliau tidak lagi berwibawa, sehingga rakyat terutama yang akar rumput itu ya terprovokasi oleh kaum perusuh. Ya. Dan ya itu mungkin ya karena ada provokasi dari pihak asing itu ya sangat mungkin ya ada provokasi dari pihak asing karena walantar atau angkal Yahud walan Nasoro hatta tapi amilatahum ya juga bahwa orang-orang kafir itu akan membelanjakan uang mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Mereka pasti akan menggelontorkan dana untuk itu ya. Dan mereka pasti akan kalah, akan rugi di kemudian hari dan di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi intinya pasti ada sangkut pautnya dengan pihak asing ya, provokasi dari luar dan memanfaatkan celah-celah yang ada di wilayah Islam ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi apakah seperti istilahnya dinasti itu wajar bapak, anak, cucu, cicit dan seterusnya. Jadi sebenarnya ya sistem yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu sistem khilafah. Khilafah itu dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Jadi dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Jadi seperti Abu Bakar ya dipilih oleh Umar, terus di depan orang-orang Ansor dan orang-orang Ansor akhirnya setuju dan membaiat Abu Bakar. Terus dilakukan pembaiatan umum dan seluruh rakyat di Madinah yang membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Lalu Abu Bakar sebelum wafat sudah mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya,
banyak suara yang menentang kepada Abu Bakar, terus dijelaskan sampai akhirnya menerima. Ada yang protes, dijelaskan. Setelah itu baru dilakukan pembayatan secara terbuka ya, dan mereka ya menerima Umar sebagai pemimpinnya. Terus Utsman juga yang tadi sudah disampaikan ya, seakan-akan itu pemilihan umum, pemilu presiden. Ada survei, angket atau apa ya, terus setelah itu dilakukan fit in proper test itu oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu ya sistem khilafah. Tapi Muawiyah itu yang memulai sistem kerajaan. Makanya dalam riwayat itu kan Rasulullah pernah memotivasi Aisyah, Muawiyah ya, idza malakta fa'aksin. Kalau kelak kamu jadi raja, hendaknya kamu bertindak ihsan, profesional. Sejak mendengar itu dari Rasulullah, muncul obsesi atau ambisi pada diri Muawiyah ya. Karena Muawiyah itu meskipun putranya Abu Sufyan dan orang kaya di Mekah, tapi Abu Sufyan itu dalam tanda petik itu pelit ya. Sehingga Muawiyah dan Hindun ibunya itu sering kekurangan uang. Akhirnya kan Hindun mengambil tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Makanya Muawiyah itu dijuluki Su'lub di masa mudanya itu. Ketika ada janda, siapa lupa saya namanya itu, dilamar oleh Muawiyah, dilamar oleh Abu Jaham. Abu Jaham ini ya penguasa apa pedagang kain ya, termasuk kaya. Muawiyah ini Su'lub, nggak punya kerjaan, istilahnya miskin. Si wanita itu akhirnya konsultasi kepada Rasul, ya kamu jangan nikahi Muawiyah, Muawiyah itu miskin. Kamu jangan menikahi Abu Jaham, karena Abu Jaham itu tidak pernah mengangkat tongkatnya dari istrinya. Itu ulama menjelaskan maksudnya dia suka KDRT, agak temperamental. Tapi ada yang mengatakan maksudnya Abu Jaham kan sebagai pedagang kain, itu istilahnya ya jarum super, jarang di rumah, suka pergi kan. Tongkat itu identik dengan musafir ya. Jadi akhirnya kamu menikah saja dengan Mus'ab, dengan Usama bin Zaid. Akhirnya menikah dengan Usama bin Zaid ya. Jadi Muawiyah itu yang raja pertama. Sebelum beliau meninggal, dia sudah mengangkat Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota. Dan ini yang tidak disetujui oleh Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah itu kan diajarkan oleh Rasulullah dua ilmu, ilmu agama dan ilmu fitnah akhir zaman. Yang ilmu agama sudah disampaikan, yang ilmu fitnah akhir zaman tidak ada kewajiban untuk disampaikan. Jadi Abu Hurairah pernah mengatakan, saya diberi dua ilmu, yang satu sudah saya sampaikan kepada kalian, yang satu saya simpan. Kenapa? Ya sambil berisyarat, itu apa, tangannya itu dilewatkan di leher, maksudnya kalau enggak ya saya akan terbunuh. Dan jadi Abu Hurairah bukan kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu, tidak ya. Yang kitmanul ilmu itu untuk ilmu syariat. Jadi Abu Hurairah itu diantaranya itu berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari pemerintahan kanak-kanak. Jadi Yazid diangkat jadi pengganti Muawiyah, itu tahun 60 Hijriah, dan Abu Hurairah meninggal dunia tahun 59 Hijriah. Jadi doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi sistem kerajaan ini ya tidak haram sama sekali ya, tergantung kualitas masing-masing raja atau individunya ya. Jadi makanya kan ya Rasulullah menyampaikan kepada Muawiyah itu, anta awwalu mulukin fil Islam, atau idza malakta fa'aksin. Jadi Rasulullah ya tahu, tapi ya tidak begitu masalah karena istilahnya mulkan adun, raja-raja tapi masih berpegang teguh dengan Al-Quran sehingga nggak begitu membahayakan. Jadi ya untuk dinasti ini ya sangat tergantung dengan kualitas penggantinya itu ya. Jadi ya ada untung ruginya. Misalnya untuk korupsi itu ya tidak edan-edanan dibandingkan dengan negara republik ya. Karena kalau kerajaan itu kan ya milik keluarganya, untuk apa korupsi ya.
toh nanti nggak akan pindah ke orang lain, keluarga lain ya. Jadi ya, tapi di negara republik yang masa pemerintahnya dibatasi, ya bagaimana mereka itu mengembalikan modal untuk biaya pemilu, kampanye dan seterusnya. Dan untuk masa pensiunnya itu mereka sudah merencanakan sehingga korupsinya itu lebih edan-edanan ya kalau republik. Kalau kerajaan ya mungkin enggak. Ya mungkin ada satu dua yang hedon dan seterusnya, tapi ya tidak terlalu ini. Paling yaitu untuk foya-foya pribadi. Kalau yang di republik itu kan ya korupsinya berjamaah, korupsinya berjamaah. Ya, intinya itu sistem kerajaan itu yang direkomendasi ya sistem kekhalifahan. Cuman seandainya sistem kerajaan itu ya yang penting tetap apa menjalankan hukum Islam, terutama kebijakan-kebijakan umumnya itu ya. Jadi intinya dinasti itu ya kan pernah dicontohkan misalnya Nabi Dawud akhirnya digantikan oleh Sulaiman. Dua-duanya Nabi ya nggak ada masalah ya, karena dari orang baik kepada orang baik. Cuman kan kelemahan monarki itu kan ya pemimpin sebelumnya sangat bagus, pemimpin penggantinya itu yang bermasalah. Itu mungkin permasalahannya di situ. Ya, kalau dalam kerajaan Islam itu ya anak-anak raja itu ya dipersiapkan dengan baik, terutama ilmu agamanya. Maka zaman dulu raja itu ya termasuk ahli agama. Makanya Khalifah Al-Ma'mun ketika ada orang yang dengan bahasa yang agak kasar menasihati, kalau nggak makmun itu Harun Ar-Rasyid ya. Wahai Fulan, kamu menasihati saya kok dengan bahasa yang kasar sekali. Padahal Nabi Musa diutus kepada Fir'aun itu diperintah oleh Allah untuk berbicara yang lemah lembut. Padahal kan saya tidak sejahat Fir'aun dan kamu tidak sebaik Musa ya. Jadi itu bisa bantah seperti itu karena raja-raja zaman dulu itu sekaligus ulama. Abu Mansur, Khalifah Abu Mansur ya, Khalifah Al-Mansur, eh, generasi kedua dari Bani Abbasiyah itu ya, beliau ya ulama hadis. Makanya katanya itu beliau itu merasa iri kalau ada ahli hadis mendiktikan hadis yang datang dari berbagai penjuru. Mereka mencatat dengan baik apa yang didiktikan oleh ulama itu, obsesi yang belum terwujud. Khalifah Al-Mansur itu ya. Eh, tapi apa istilahnya? Ya seperti itu. Intinya kerajaan itu menjadi lemah itu ya ketika penggantinya tidak sekapasitas yang digantikan. Tapi kalau yang lain-lain mungkin kalau estafeta kepemimpinan itu ya dipersiapkan dengan baik, mungkin nggak ada masalah. Ya seperti dari siapa Sultan Murad ke Muhammad Al-Fatih kan dari baik menjadi yang lebih baik lagi ya, karena dipersiapkan dengan baik. Jadi intinya dinastinya itu ya dinasti yang baik, bukan ayahnya ya mungkin ya kurang memenuhi syarat, anaknya lebih kurang memenuhi syarat lagi ya, tapi dipaksakan untuk jadi itu yang mungkin letak masalahnya di situ. Mungkin itu sudah larut. Nggih, eh, Ustaz. Nggih. ya, Kita tutup saja ke sesi tanya jawabnya. ya, Langsung saja dipimpin untuk doa, Ustaz. ya kita tutup acara ini dengan doa. Allahumma inna nas'aluka bi anana nasyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al tajamu'ana hadza tajamu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jazakallah khairan katsiran Ya, kepada Ustadz Fahrudin atas waalaikumsalam paparan. dan saya mohon izin untuk live. Nggih, nggih Ustadz. Nggih. Semoga dari apa yang dipaparkan Ustadz Fahrudin tadi dapat menambah pengetahuan kita khususnya tentang Khulafaur Rasyidin dan terlebih khusus lagi tentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Eh, Baik ibu-ibu dan mbak-mbak, saya selaku pembawa acara pada kajian sore ini, jika terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian ini dengan membaca istighfar 3 kali, dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Nggih, jadi kita tutup kajian pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.